Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke dalam materi karya tulis ilmiah. Nah, materi ini akan menjadi bekal kalian dalam penugasan-penugasan di mata kuliah lain biasanya, ataupun bahkan nanti pada saat penyusunan proposal maupun skripsi. Setidaknya ada gambaran di awal. Nah, baik, teman-teman, lanjutkan. Ini kompetensi dasarnya ya. Anda diharapkan bisa paham tentang hal ini. Kemudian juga bisa indikator keberhasilan ya, bisa membuat atau mengerjakan karya tulis ini. Nah, Anda juga harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk kelompok karya tulis ataupun bukan karya tulis ilmiah. Nah, oke. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam karya tulis ilmiah tentu banyak sekali, tidak hanya sekedar wacana seperti kemarin. Nah, karena di dalam karya tulis ilmiah itu harus dilengkapi komponen-komponen seperti ini, dan ini. Tidak hanya langsung ke dalam tulisannya, nah, ya, substansinya, tapi ada ya apa namanya bagian-bagian lainnya. Mulai dari cover, ya, halaman judul, kata dan kata pengantar. Nah, ini biasanya yang karya tulis yang sudah lebih lengkap, atau dalam sebuah buku biasanya nggak ada ini, tapi nanti kita coba Anda membuatnya kata pengantar saja. Lalu ada abstraknya, apa saja komponen abstrak, ini 1-5. Nah, nanti Anda coba gabungkan, ya, tapi abstrak itu biasanya tidak lebih dari 150 kata. Ya, jadi harus singkat, padat, dan jelas memasukkan komponen ini. Daftar isi juga wajib ya untuk memudahkan para pembaca dalam mencari bab ataupun subbab yang ada di karya Anda. Nah, kalau ini sifatnya adalah opsional. Opsional itu artinya ya bergantung sekali lagi terhadap jenis penelitian Anda. Ya, kalau penelitiannya membutuhkan data kuantitatif seperti tadi, ya pasti biasanya ada tabel, bagan, grafik, dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman harus mau tidak mau memasukkan ini ya dalam KTI Anda. Ini adalah sistematika. Belum masuk ke sistematika ya, baru gambaran awal ya. Nah, sistematika karya ilmiah dapat digunakan sebagai arahan. Ya, jadi Anda setidaknya punya rambu-rambu atau rel dalam mengembangkan kerangka itu. Nah, ini bisa disebut juga sebagai kerangka yang berurutan. Ya, jadi sistematikanya sudah ada, sudah jelas. Tidak mungkin Anda urutan pertamanya itu tiba-tiba langsung pembahasan, langsung menjelaskan. Sementara bab pengantar ataupun pendahuluannya di belakang, nah itu kan salah. Itu maksudnya ya. Nah, ini apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ini ya, cukup kompleks sekali. Ini komponen utamanya, yang mau tidak mau harus Anda kembangkan di sini. Dan ini komponen terakhirnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin ketika Anda dulu di sekolah, komponen utamanya itu ya hanya komponen inti, ya hanya 3 bab. Apa saja? Nah, biasanya ada pendahuluan, kemudian pembahasan, penutup, ya sederhana sekali. Nah, tapi kita coba nanti tugas Anda dibuatkan lebih dari 3 bab, ya minimal 4 bab, atau bahkan mau mengungkapkan terpisah metodologinya ya menjadi sebab tersendiri. Lalu boleh juga kalau Anda mau membedakan hasil dan pembahasan, nah di sini ya secara terpisah. Tapi kadang-kadang teman-teman seperti Google Form yang Anda isi tadi, kadang-kadang banyak juga ya, saya ambil contoh saya lah ya, saya membuat karya tulisnya tadi datanya dari Google Form itu
saya hanya mencantumkan hasil dari angket saja. Nah, itu nggak boleh, tapi harus coba dijelaskan. Dari hasil kuesioner tadi, oh ternyata yang aktivitas digital itu yang lebih banyak mahasiswa itu mereka lebih menyenangi medsos, media sosial dibanding aktivitas digital keduanya itu. Kenapa? Ya coba saya jelaskan. Tidak hanya hasilnya saja ya. Nah, itu kebanyakan yang kurang pas di situ. Oke. Oh, ternyata yang suka game itu bahasa Inggrisnya lebih bagus karena dilihat hasil skor TOEFL Anda. Bukan cuma itu, tapi diharapkan kenapa bisa seperti itu. Nah, itulah coba nanti saya jelaskan. Nah, itu masuknya di sini pembahasan. Nah, kayak gitu ya gambarannya teman-teman. Ini yaitu tadi ya kalau yang 5 bab. Ini ada yang formatnya lurus ke bawah, rapat kiri ya, subbabnya. Atau juga boleh Anda yang mau yang seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa. Kemudian topiknya itu sudah saya berikan kalau tidak salah ya. Topiknya di kuliahnya itu. Nah, apa itu topik? Ya pokok bahasan. Ya. Nah, ini saya contoh saja. Ini tentang materi bahasa. Nah, ini masih kompleks teman-teman ya. Mau dilihat dari sudut pandang apa kira-kira bahasa itu? Bahasanya bahasa apa? Apakah asing? Nah, maka kita rumuskan ketika membuat judul itu ya lebih sederhana, lebih fokus dan lebih jelas lagi maksudnya apa. Nah, jadi bahasanya sudah jelas, bahasa apa. Lalu kan kalau kita berbicara tentang bahasa itu kompleks sekali, maka akan saya soroti tentang kalimat perintah. Jadi begitu. Ya, ini dalam membuat sebuah judul juga harus singkat, jelas, dan bentuknya tidak panjang-panjang, ya frase saja. Ya, gambarannya ini teman-teman, kalau judul itu ya bisa menggambarkan isi teks Anda nantinya. Kemudian, nah ini adalah sudah masuk kepada komponen utama, komponen inti. Di sini tengah-tengahnya misalkan bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Bagaimana sih menulis latar belakang? Isinya apa? Masalah. Ya, problematika, masalah. Nah, misalkan tadi saya tentang kuesioner saya tadi itu tentang aktivitas digital. Ya udah saya ungkapkan di sini bahwa kegiatan mahasiswa saat ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan internet ya. Itu kan masalah. Sehingga aktivitas akademiknya menjadi terganggu, tidak seimbang. Itu kan masalah. Nah, coba nanti saya ungkapkan. Bentuknya teman-teman harus dalam bentuk teks ya, paragraf. Tidak boleh dalam bentuk poin, latar belakang itu. Nah, ini kan contoh ya, hanya satu paragraf. Tapi nanti diharapkan Anda lebih dari satu, ya harus panjang menjelaskannya. Nah, 1.2 masih pendahuluan, ya rumusan. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya poin. Kalimatnya kalimat interrogatif, pertanyaan. Itu teman-teman. Ya. Nah, ini ada 2 rumusan masalah. Tentu ini berkaitan. Tujuannya juga poin ya. Apa yang ditanyakan inilah jawabannya. Apa yang pertanyaan kedua dari rumus ini jawabannya. Nah, jadi sederhananya bahwa tujuan penelitian itu adalah jawaban sederhana, singkat. Nah, jawaban detailnya ada di dalam pembahasan. Jadi itu teman-teman, kurang lebih. Waktunya sudah habis, 1 menit lagi. Nah, setelah itu kita diskusi. Ya, saya tutup dulu ini. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.